Di akhir 1980-an hingga awal 1990-an, Compaq bukan sekadar pesaing, mereka adalah pemimpin. Perusahaan yang dulu lahir dari 3 orang mantan karyawan Texas Instruments kini berdiri sejajar dengan raksasa industri. Di era ini, Compaq menorehkan kejayaannya dan mengguncang peta kekuatan dunia teknologi. Namun, seperti banyak kisah besar lainnya, kejayaan tak berlangsung selamanya. Memasuki akhir 1990-an, awan gelap mulai menggantung di atas Compaq. Persaingan semakin ketat. Dell datang dengan model bisnis langsung ke konsumen, lebih cepat, lebih murah. Sementara Compaq mulai kehilangan arah, terseret dalam birokrasi dan strategi yang membingungkan. Di video kali ini, kita akan membahas sejarah berdirinya perusahaan yang bernama Compaq Computer Corporation, strategi bisnis, inovasi teknologi, dan kejatuhannya. Yuk simak video ini sampai selesai. Compaq Computer Corporation didirikan pada Februari 1982 di Houston, Texas, Amerika Serikat, oleh 3 mantan karyawan Texas Instruments, Rod Canyon, Jim Harris, dan Bill Murto. Ketiganya memiliki visi untuk menciptakan komputer pribadi, PC, yang kompatibel dengan IBM PC, yang pada saat itu mendominasi pasar, namun dengan desain yang lebih portabel dan harga yang kompetitif. Pada awal 1980-an, IBM PC menjadi standar di industri komputer pribadi, tetapi harganya mahal dan kurang praktis untuk mobilitas. Rod Canyon dan rekan-rekannya melihat peluang untuk mengembangkan komputer yang kompatibel dengan perangkat lunak IBM, namun lebih terjangkau dan inovatif. Ide awal Compaq berasal dari sebuah sketsa yang digambar Canyon di atas serbet di sebuah restoran, menggambarkan konsep komputer portabel. Nama Compaq sendiri berasal dari gabungan kata compatibility, kompatibilitas, dan quality, kualitas. Mencerminkan fokus perusahaan pada kompatibilitas dengan IBM dan kualitas produk. Pendanaan awal Compaq berasal dari Benjamin M. Rosen dan Sevin Rosen Funds dengan modal awal sekitar $1,5 juta Amerika Serikat, kemudian bertambah menjadi $25 juta Amerika Serikat dari venture capitalists lainnya. Mereka melakukan reverse engineering BIOS IBM secara legal dan hati-hati tanpa melanggar hak cipta, sehingga dapat memproduksi komputer portabel yang sepenuhnya kompatibel dengan perangkat lunak dan perangkat keras IBM PC. Reverse engineering BIOS IBM adalah proses membongkar dan menganalisis kode BIOS asli IBM untuk memahami cara kerjanya tanpa melihat langsung kode sumbernya, dengan tujuan membuat BIOS baru yang berfungsi sama, tetapi dibuat secara independen tanpa menyalin kode asli. Proses ini biasanya dilakukan dengan metode clean room design, di mana satu tim menganalisis fungsi BIOS dan mendokumentasikannya. Lalu tim lain menulis kode baru berdasarkan dokumentasi tersebut tanpa melihat kode asli, sehingga menghindari pelanggaran hak cipta. Tujuan reverse engineering BIOS IBM ini adalah agar perusahaan seperti Compaq dapat membuat komputer yang kompatibel dengan IBM PC, mampu menjalankan perangkat lunak dan perangkat keras yang sama, tanpa melanggar hak cipta BIOS IBM. Ini memungkinkan munculnya komputer klon IBM yang kompatibel secara penuh. Secara teknis, reverse engineering BIOS melibatkan penggunaan alat seperti disassembler untuk mengubah kode biner BIOS menjadi instruksi yang dapat dipahami, kemudian mempelajari struktur dan fungsi BIOS tersebut secara detail agar bisa direplikasi secara legal.
Motivasi utama mereka adalah untuk menciptakan komputer portabel yang bisa menjalankan software IBM PC, mengatasi keterbatasan perangkat keras yang biasanya hanya bisa menjalankan software khusus untuk hardware tertentu pada saat itu. Welcome. My name is Rod Canyon, and I am the president of Compaq Computer Corporation of Houston. Compaq Portable diluncurkan pada bulan Maret 1908. Puluh tiga sebagai komputer portabel pertama yang kompatibel dengan IBM PC. Produk ini menggunakan prosesor Intel 808. Puluh 8 dengan kecepatan 4,77 MHz, RAM awal 128 KB yang dapat diperluas hingga 640 KB dan dilengkapi dengan 32 MB, 2 drive disket 5,25 inci, atau opsi 1 disket dan hard drive 10 MB. Compaq Portable memiliki layar monitor hijau 9 inci dan berat sekitar 13 kg, dirancang agar bisa dibawa seperti koper. Keunggulan utama Compaq Portable adalah kompatibilitas penuh dengan perangkat lunak dan perangkat keras IBM PC berkat BIOS yang direkayasa ulang secara legal melalui metode Clean Room Reverse Engineering. Dengan harga sekitar $2.995 Amerika saat peluncuran, produk ini menjadi sukses komersial besar dengan penjualan 53.000 unit pada tahun pertamanya. Compaq Portable membuka jalan bagi komputer portabel dan klon IBM PC yang lebih banyak di pasar setelahnya. IBM merespons peluncuran Compaq Portable dengan mengembangkan produk pesaing bernama IBM Portable PC, IBM 5155 Portable PC pada tahun 1908. Puluh 4 di harga $4.225 Amerika. Sebagai komputer portabel yang merupakan versi portabel dari IBM PC XT. Produk ini diluncurkan untuk merespons keberhasilan Compaq Portable yang hadir sebelumnya pada tahun 1983. Respon ini menunjukkan bahwa IBM mengakui keberhasilan dan ancaman pasar yang ditimbulkan oleh Compaq Portable. Meskipun IBM memiliki posisi kuat di pasar, Compaq Portable berhasil meraih penjualan besar dan membuka pasar komputer portabel kompatibel IBM yang baru. Compaq meluncurkan Despro pada tanggal 28 Juni 1984. Despro adalah komputer desktop 16-bit yang menggunakan prosesor Intel 886 dengan kecepatan 7,14 MHz yang secara signifikan lebih cepat dibandingkan IBM PC saat itu. Seperti Compaq Portable sebelumnya, Despro juga mampu menjalankan perangkat lunak IBM secara kompatibel penuh. Produk ini merupakan komputer non-portabel pertama dari Compaq dan memulai lini Despro yang kemudian berkembang dengan berbagai model hingga tahun 2000-an. Dengan munculnya Despro, IBM menghadapi persaingan lebih lanjut di segmen desktop karena Despro menawarkan kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan IBM PC pada saat itu. Meskipun IBM tidak secara langsung menggugat Compaq atas Despro, IBM secara agresif melindungi hak cipta BIOS mereka yang mengancam perusahaan lain seperti Columbia Data Products dan Eagle Computer yang juga membuat komputer kompatibel IBM. Compaq, di sisi lain, menggunakan metode clean room design untuk melakukan rekayasa balik BIOS IBM secara legal, sehingga menghindari masalah hukum dengan IBM. Model, a development that could make Big Blue, IBM, green with envy. Compaq meluncurkan produk Despro 386 pada tanggal 9 September 1986. Despro 386 ini adalah komputer desktop pertama yang menggunakan prosesor Intel 886
32 bit dengan kecepatan 16 MHz, menjadikannya pelopor dalam penggunaan prosesor 32 bit di pasar PC kompatibel IBM. Produk ini hadir dalam beberapa model yang berbeda berdasarkan kapasitas hard drive dan jumlah slot ekspansi ESA, dengan RAM minimal 1 MB. Peluncuran Despro 386 mendapat sambutan positif dari media teknologi dan pasar, karena Compaq berhasil mengalahkan IBM dalam menghadirkan komputer berbasis prosesor 386 terlebih dahulu. Compaq juga bekerja sama erat dengan Intel dan Microsoft dalam pengembangan produk ini. Akhirnya IBM meluncurkan produk komputer 386, yaitu IBM PS 2 model 80. Diluncurkan pada Juli 1987 sebagai komputer desktop high-end dengan prosesor Intel 830. 6. 32 bit pada kecepatan 16 MHz sebagai jawaban IBM terhadap Compaq Despro 386 yang sudah dirilis lebih dulu pada September 1986. Model 80 adalah PC IBM pertama yang menggunakan prosesor 386 dan menawarkan arsitektur microchannel MCA dengan slot ekspansi 32 bit serta fitur-fitur canggih seperti hard drive, berkapasitas besar, dan dukungan VGA. Persaingan PC dari negara-negara Asia terhadap Compaq sangat kuat, terutama pada akhir tahun 80-an dan awal tahun 90-an. Produsen Asia seperti Toshiba, NEC, Acer, dan Fujitsu mulai memproduksi PC dengan harga lebih murah, menggunakan komponen standar dan efisiensi produksi tinggi. Hal ini menekan harga pasar global dan memaksa Compaq untuk menyesuaikan strategi dengan memproduksi PC murah agar tetap kompetitif. Akhirnya, Benjamin M. Rosen selaku Chairman Compaq Computer Corporation mendorong Compaq untuk membuat PC murah dengan menggunakan komponen standar dari pemasok adalah untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat, terutama dari produsen PC murah asal Asia. Strategi ini bertujuan menekan biaya produksi dan mempercepat waktu pemasaran. Strategi ini berbeda dengan pendekatan CEO Rod Canyon yang ingin mengembangkan komponen sendiri demi menjaga kualitas lebih ketat. Namun, Rosen menilai bahwa menggunakan komponen standar lebih efisien dan sesuai dengan dinamika pasar PC yang sangat kompetitif. Pada tahun 1990, satu perusahaan Compaq Computer Corporation mengalami kerugian besar pertama kalinya, yaitu sekitar $70 juta dalam satu kuartal. Kerugian ini terjadi di tengah perubahan pasar komputer yang semakin kompetitif, khususnya munculnya produsen komputer baru seperti Dell yang menjual langsung ke konsumen dengan harga lebih rendah, sehingga model bisnis Compaq yang mengandalkan dealer menjadi kurang efektif. Setelah kerugian tersebut, Dewan Direksi Compaq yang dipimpin oleh Chairman Benjamin Rosen mengadakan rapat panjang dan memutuskan untuk mengganti Rod Canyon sebagai CEO dengan Eckhard Pfeiffer yang menjabat COO Compaq saat itu. Canyon yang populer di kalangan karyawan merasa kecewa dan tidak diberitahu sebelumnya tentang keputusan ini. 2 minggu setelah penggantian Canyon, Jim Harris juga mengundurkan diri dari posisinya sebagai SVP Engineering. Sebelumnya, pada tahun 1987, Bill Murto juga mengundurkan diri dari Compaq Computer Corporation dengan jabatan terkahir sebagai Wakil Presiden Pemasaran dengan alasan ingin melanjutkan studi gelar magister dalam pendidikan agama di University of St. Thomas di Houston, Texas. Pergantian ini terjadi karena restrukturisasi dan perubahan strategi perusahaan untuk menghadapi tantangan pasar baru.
Rod Canyon sendiri kemudian mengakui bahwa penggantian tersebut memang diperlukan karena ia merasa burned out dan kurang memiliki rasa urgensi yang dibutuhkan dalam situasi krisis tersebut. Sementara itu, Compaq mulai beralih ke strategi produk yang lebih terjangkau dan agresif dalam harga untuk bersaing dengan para pesaing baru. Ketika pertama kali menjabat sebagai CEO Compaq pada tahun 1991, Eckhard Pfeiffer melakukan perubahan manajemen yang signifikan dengan menggantikan gaya kepemimpinan konsensus pendahulunya menjadi gaya yang lebih otoriter dan cepat dalam pengambilan keputusan. Ia fokus mengatasi masalah harga dan persaingan pasar dengan mempercepat pengembangan produk dan menyesuaikan strategi agar lebih responsif terhadap persaingan dari produsen PC yang menawarkan produk dengan harga lebih murah. Pfeiffer juga memimpin Compaq untuk memasuki pasar komputer retail dengan produk Presario yang harganya di bawah $1.000, serta menjadi produsen pertama yang menggunakan CPU dari AMD dan Cyrix untuk menekan biaya. Langkah ini membantu Compaq memenangkan perang harga dan mengalahkan pesaing besar seperti IBM dan Apple di pertengahan tahun 1910-an. Strategi CEO Compaq Eckhard Pfeiffer dalam menghadapi persaingan di era 1990-an termasuk fokus pada pengembangan perusahaan berbasis internet yang baru saja diakuisisi Compaq pada tahun 1998, yaitu Digital Equipment Corporation, DEC, termasuk anak usahanya Alta Vista, sebuah mesin pencari internet populer saat itu sebelum era dominasi Google. Strategi ini mencerminkan usaha Compaq untuk bertransformasi dan bersaing di era digital. Di era 90, sebuah perusahaan yang bernama Dell Computer yang didirikan oleh Michael Dell pada tahun 1984 di Austin, Texas, Amerika Serikat, mampu bersaing dan unggul dalam penjualan komputer. Bahkan di tahun 1990, Dell berhasil mengalahkan penjualan Compaq yang sempat merajai pasar PC di tahun 80. Dell mengadopsi model penjualan langsung ke konsumen melalui telepon dan internet alias penjualan di website sejak pertengahan tahun 1990-an, memungkinkan kustomisasi PC dan pengurangan biaya distribusi. Compaq masih mengandalkan penjualan melalui toko retail, sehingga kalah efisien dan kurang fleksibel dalam memenuhi kebutuhan pelanggan mutakhir. CEO Compaq, Eckhard Pfeiffer, pada tahun 1999 diganti karena perusahaan menghadapi tekanan akibat kinerja bisnis yang menurun dan persaingan yang semakin ketat, terutama dari pesaing seperti Dell yang mengadopsi model bisnis lebih efisien. Pergantian ini merupakan bagian dari upaya Compaq untuk memperbaiki posisi pasar dan strategi perusahaan di tengah tantangan industri komputer yang berubah cepat pada akhir 1990. Michael Capellas, sebagai CEO Compaq, baru mengusung strategi untuk memperbaiki kinerja perusahaan melalui penguatan bisnis inti dan efisiensi operasional. Salah satu langkah penting di bawah kepemimpinannya adalah mempersiapkan dan menjalankan penggabungan Compaq dengan Hewlett-Packard HP yang bertujuan menciptakan perusahaan teknologi yang lebih besar dan kompetitif di pasar global. Capellas bersama CEO HP, Carly Fiorina, berfokus pada integrasi kedua perusahaan dengan menekankan efisiensi, perampingan tenaga kerja, dan penghematan biaya untuk menghadapi stagnasi pasar PC dan tekanan dari pesaing seperti Dell. Mereka juga ingin mengembangkan bisnis jasa dan konsultasi sebagai sumber pendapatan baru, meniru model bisnis IBM yang sukses di sektor layanan TI. Strategi Michael Capellas adalah mengkonsolidasikan kekuatan Compaq melalui merger dengan HP. Akhirnya, pada tahun 2002 Compaq
berhasil diakuisisi oleh Hewlett-Packard, HP. Dan pada tahun 2013, nama merek Compaq sudah tidak digunakan lagi.